Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan menemukan 7 peledak yang diduga dibawa terduga pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari 7 peledak yang dibawa terduga pelaku, 4 diantaranya meledak di 2 lokasi, Saudara. 2 bom meledak di TKP pertama yaitu masjid, sementara itu 2 bom lainnya berada di TKP Taman Baca dan Bank Sampah. Densus 88 juga menyebut bahwa pihaknya telah mengetahui jenis peledak yang dibawa. Kami kutip dari laman kompas.com, Saudara, Jubir Densus 88 Anti Teror Polri AKBP Maindra Eka Wardana bilang, benar bahwa ditemukan 7 peledak. Untuk jenisnya telah diketahui dan bisa ditanyakan ke otoritas. Ada ditemukan di 2 TKP, 1 TKP di masjid, 2 bom meledak. Sementara itu TKP 2 yaitu di Taman Baca dan juga Bank Sampah terdapat 2 bom yang meledak. 3 bom yang tidak meledak. Boleh. Nanti pimpinan saya saja yang akan menyampaikan ya. Oh iya, Terima kasih ya. Sementara itu, Saudara, hari ini tim psikologi Mabes Polri datangi SMA Negeri 72 Jakarta pada Senin siang. Hari ini aktivitas belajar mengajar siswa dilakukan secara daring, Saudara. Ada sekitar 6 orang dari tim psikologi Mabes Polri yang datang ke SMA Negeri 72. Belum ada keterangan yang disampaikan tim psikologis Mabes Polri saat ditanya oleh awak media. Sementara itu, Saudara, meski hari ini kegiatan belajar mengajar siswa dilakukan secara daring, sejumlah guru SMA N72 Jakarta tetap datang ke sekolah. Tampak juga orang tua murid yang jadi korban peledakan datang ke sekolah untuk mengambil sejumlah barang-barang anaknya. Orang tua korban menyatakan saat ini kondisi anaknya masih dirawat di rumah sakit pasca menjalani operasi. Ambil barang-barang apa yang ketinggalan, diantaranya tas, HP, sepatu, itu aja sih, sama kendaraan motor. Iya, udah 2 kali operasi, operasi kepala, gendang telinga, sama ini, sama tangan lengan. Hingga saat ini, Saudara, RS Yarsi masih merawat belasan korban ledakan. Satu diantaranya, Saudara, masih berada di ruangan ICU. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi pasien korban ledakan di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat dan ia mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung semua biaya pengobatan korban. Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan evaluasi pengamanan di sekolah yang ada di Jakarta. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Berkaca pada ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, Saudara, Presiden Prabowo Subianto pun mengingatkan guru dan juga tenaga pendidik lainnya untuk lebih waspada terhadap anak didiknya. Tidak sebatas itu, pemerintah berpikir untuk membatasi game-game daring yang syarat dengan kekerasan. Salah satu contoh yang disinggung adalah PUBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut game tersebut juga berisi soal persenjataan. Hal itu pun dikhawatirkan akan dipelajari oleh anak-anak dan berpotensi mengarah pada kekerasan yang diterapkan di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih?
Pasca ledakan di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, proses belajar di SMA N72 dilakukan secara daring. Hal ini diberlakukan hingga sekolah dinyatakan aman untuk digunakan kembali. Pembelajaran juga akan difokuskan pada pemulihan mental kesiapan siswa sebelum kembali ke sekolah. Soal penanganan korban ledakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang, setelah korban selesai menjalani perawatan medis, Kemensos akan memberikan pendampingan untuk memulihkan psikologis korban. Tentu sekarang asesmen medis ya. Jadi mereka masih ada beberapa yang masih memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Nah setelah itu nanti mungkin trauma healing. Ya setelah itu trauma healing dalam kerangka rehabilitasi sehingga mereka nanti benar-benar bisa pulih baik secara fisik maupun secara mental. Setelah itu kita akan lihat berikutnya nanti pada pemberdayaan apa yang dibutuhkan gitu dalam rangka supaya anak-anak bisa segera mengikuti proses belajar mengajar ya kemudian bisa hidup normal kembali. Sementara itu soal dugaan pelaku ledakan merupakan siswa SMA N72, KPAI minta polisi melibatkan Asosiasi Psikolog Forensik untuk mengetahui detail kenapa terduga pelaku yang kini ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum melakukan ledakan. Hal ini dianggap perlu untuk memastikan apakah benar pelaku melakukan ledakan akibat perundungan atau penyebab lainnya. Apakah ini kaitannya dengan bullying juga? Mungkin ada, ya, tapi masih didalami lebih lanjut. Yang jelas, memang semuanya anak ini kami minta untuk didampingi APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik, agar mengetahui sampai ke detailnya kenapa motif anak ini melakukan demikian. Nah, anak-anak ini ketika dia mengalami satu hal yang membuat tekanannya semakin besar, resiliensinya pun juga semakin rendah. Dan anak-anak kita ini hari ini lebih banyak berdiskusi atau berinteraksi dengan dunia maya daripada dunia nyata. Pengusutan kasus ledakan SMA N72 yang berfokus pada keterlibatan pihak lain dan motif pelaku hingga kini masih terus berlanjut. Selain itu, pendampingan psikologis pada korban juga menjadi fokus pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, buntut ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, pemerintah akan membatasi akses game yang mengandung kekerasan seperti PUBG. Kami bahas bersama dengan Komisioner KPAI, Dia Puspitarini yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Dia. Selamat petang, Mas Yasir. Mbak Dia, kejadian di SMA Negeri 72 menjadi sorotan kita semua, tidak terkecuali pemerintah. Ini dari istana juga akhirnya sudah menyatakan bahwa akan membatasi game-game yang mengandung kekerasan seperti PUBG. Menurut Anda, apakah langkah ini betul-betul akan bisa mencegah kejadian ini terulang kembali? Ya, yang pertama saya mengapresiasi ya istana sudah mengambil sikap ya dalam hal ini. Dan juga merespon, salah satunya adalah dengan akan memblokir game tersebut. Sebenarnya kalau kami boleh meminta, tidak hanya game itu saja. Karena KPAI sudah mengkaji beberapa hal terkait beberapa game online yang itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak yang mereka terus bisa main tembak-tembakan mungkin ya, tetapi lebih dari itu. Unsur kekerasan dalam game online yang pernah kami sampaikan pada Kominfo kala itu dan sekarang Komdit itu banyak, Mas. Berarti KPAI sendiri, Mbak Dia, maaf saya potong, sebagai penegasan begitu, berarti KPAI sendiri sebenarnya sudah ada kajian yang menyimpulkan bahwa game-game yang mengandung kekerasan, game-game yang mengandung kekerasan tersebut berdampak buruk ya terhadap anak ya? Ya, bahkan 2 game yang tidak tersebutkan tadi oleh Mas Yasir, itu sudah pernah kami sampaikan karena ini mengandung unsur suicide ya. Beberapa anak melakukan suicide itu yang kami tangani tepat membuka game tersebut ya, aktif di game tersebut. Terus ada juga unsur kekerasan yang lain yang juga didapat dari beberapa game online yang lain ya. Jadi kalau kami sebenarnya sudah memetakan beberapa game online yang memang ini sudah warning nih, harus segera ditutup sesegera mungkin gitu. Kenapa? Karena ini sangat berdampak luas pada anak-anak kita.
Anak-anak kita hari ini belajar dari apa pembiasaan yang dia lakukan. Nah, masalahnya adalah anak-anak kita ini sangat biasa main game gitu ya. Jadi jadi kalau misalnya kemudian mereka belajar dari game dan akhirnya dilakukan di kehidupan yang nyata, ya nyatanya sekarang terjadi kan, gitu. Kajian dari KPI dampaknya seluas apa, separah apa, sehingga KPI sendiri juga sebenarnya jauh-jauh sebelum kejadian ini sudah menyuarakan untuk membatasi anak-anak untuk bermain game-game yang mengandung kekerasan. Yang pertama adalah unsur kekerasan itu sendiri, Mas. Jadi pernah tahun 2023 itu kami menangani kasus di mana anak ini membuli temannya, perundungan temannya dengan sesuatu yang di luar nalar kami begitu saat itu. Nah, ternyata mereka terinspirasi dari salah satu game, ya. Kemudian kami juga pernah mendapati kasus di mana anak-anak ini secara bergerombol juga melakukan perundungan pada temannya. Ternyata mereka juga terinspirasi dari satu game. Ternyata kami juga menangani kasus yang lain, di mana anak mengakhiri hidup atau bunuh diri, itu juga mereka belajar dari salah satu game sebelumnya. Ya, percobaan bunuh diri, kemudian sampai mengakhiri hidup. Nah, bahkan kami juga, ini mohon maaf kami sampaikan, tahun 2024, ya, bagaimana anak-anak itu bisa turun aksi ke jalan, itu kan kami analisis juga karena salah satu game. Nah, itu runtutan-runtutan di mana kami mendapati bahwa tidak hanya unsur kekerasan, tidak hanya unsur pembiasaan sehingga anak-anak bersikap kasar, ya, tetapi lebih dari itu bahwa game itu sudah dipakai untuk, mohon maaf, berkoordinasi. Kemudian mohon maaf Mas, tambah satu lagi ya, tawuran itu juga mereka janjiannya lewat game gitu ya. Oke. Nah, Sangat mengkhawatirkan ya, sangat memprihatinkan. Kemudian KPI, tadi Mbak Dia bilang bahwa KPI sendiri sudah pernah melakukan rekomendasi atau sejenis audiensi begitu dengan Komdigi. Saat itu apa respon ataupun feedback dari Komdigi? Ya, buktinya sampai sekarang gamenya masih, Mas. Tidak hanya Komdigi ya, Kominfo sebelumnya pun sudah kami surati bahkan. Tetapi ya kami sayangkan ternyata hingga hari ini tidak ada tindakan, dan kita lihat saja ternyata kan semakin banyak ya korbannya, semakin banyak anak-anak yang mohon maaf mereka mendapatkan insight kemudian mencoba untuk merealisasikan di kehidupan nyata dari game gitu, Mas. Dan akhirnya Mensesnek sendiri akhirnya sudah angkat suara ya, akan bakal membatasi sejumlah games yang mengandung kekerasan begitu. Ini menurut Anda langkahnya hanya sampai di sini saja atau perlu langkah konkret lainnya? Mengingat apa yang tadi Anda sampaikan Mbak Dia, dampaknya sudah sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak. Ya, tampaknya tidak hanya sampai di sini, Mas. Ini harus ada sustainability, keberlanjutan. Mohon maaf, oke kita memblokir, katakanlah sudah kita blokir ya beberapa situs, tetapi blokir saja tidak cukup. Kita harus memberikan literasi kepada anak-anak kita, orang tua untuk lebih aware apa mana yang memang baik untuk media sosial anak-anak kita. Nah, sebenarnya sudah ada peraturan ya, peraturan pemerintah tentang penggunaan media sosial ya kan. Terus pembatasan usia itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja sampai hari ini itu implementasinya masih kurang, Mas. Jangankan implementasi ya, sosialisasinya juga masih kurang. Sehingga saya masih mendapati nih beberapa anak-anak kita ya yang ternyata juga masih saja melakukan kekerasan. Ternyata ketika kami tanya dari mana nak mendapatkan informasi ini, wah saya sudah biasa main game. Oh oke deh. Ya akhirnya kan kejadian yang tidak kita nyana-nyana terjadi juga gitu ya, Mas. Oke, harapannya ini Mensesnek yang sudah angkat bicara ini tidak hanya jadi wacana ya, tapi tetap terrealisasi. Kita ke kasus yang tengah terjadi. Ini KPI sendiri juga melakukan pendampingan terhadap korban ledakan hingga saat ini juga masih dirawat. Bagaimana pendampingan yang dilakukan KPI terhadap korban ledakan ini? Ya, setelah kemarin kami turun hampir tiap hari, Mas ya, dan hari ini juga beberapa teman-teman KPI juga turun di sekolah dan di rumah sakit juga. Kami memastikan hari ini proses belajar mengajar. Kami pantau, Mas, hari ini anak-anak semua mendapatkan pendampingan dari HIMSI ya secara online. Kemudian hari ini psikolog
kepolisian itu sudah mulai turun ke rumah sakit ya, menemui anak-anak yang masih dirawat. Kemudian per hari ini juga kami sudah cek UPTD PPA dengan tim psikolog dan juga tim psikolog dari Puskesmas sudah turun ke rumah-rumah di mana anak-anak sedang dirawat jalan. Baik. Jadi kalau kami melihat hari ini sudah mulai berjalan, dan kalau tadi disampaikan guru-guru ke sekolah, karena memang ada guru-guru pendampingan untuk guru ya, pendampingan trauma untuk guru, terutama 17 guru, kemudian 35 guru yang lainnya, 25 guru yang lainnya itu juga mendapatkan pendampingan, tetapi berbeda dengan 17 guru yang terdampak. Ya, gitu Mas. Jadi semuanya Baik. kita pastikan hari ini mendapatkan pendampingan pasca trauma gitu. Baik, terima kasih Komisioner KPAI Mbak Dia Puspitarini telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mbak Dia. Terima kasih Mas Yasin.